أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله min qablu fa'amkana minhum wallahu alimun hakim. Innal ladzina amanu wa hajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu walam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qawmin bainakum wa bainahum mithaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami berbahagia
bisa bertemu kembali dengan ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya. Doa-doa kami mudah-mudahan panjenengan sekeluarga dan juga keluarga besar kita, kaum muslimin, kaum muslimat, pecinta Al-Quran, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan terhindar dari segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Anfal ayat 71. Dengan keterangan yang diberikan Rasulullah kepada para tawanan itu, sebagaimana yang diperintahkan Allah, banyak di antara mereka yang menyatakan masuk Islam dan tidak memusuhi lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Beserta kaum muslimin. Tetapi Allah memperingatkan dan menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, akan sikap mereka selanjutnya dengan menerangkan ayat ini bahwa bila ada di antara mereka itu yang mengkhianati janjinya dengan kembali kufur atau menyerang kaum muslimin, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tak perlu merasa gusar dan bersedih hati. Hal itu sudah lumrah dan biasa terjadi pada manusia bila dalam keadaan susah dan terdesak ia mengucapkan kata-kata yang manis dan mengemukakan janji yang muluk-muluk. Tetapi bila berada dalam suasana aman dan baik, ia mengingkari semua janjinya dan berbalik menjadi musuh yang lebih jahat lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Begitulah sifat sebagian kaum musyrikin itu. Karena sifat itu telah menjadi darah daging dalam tubuhnya, sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa telah mereka khianati dengan mempersekutukannya dan menyembah berhala serta melakukan perbuatan yang tidak diridhoinya. Karena pengkhianatan terhadap Allah inilah, maka Dia memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, serta yang terjadi pada perang Badar. Padahal kaum musyrikin itu lebih banyak jumlahnya dan lebih lengkap persenjataannya. Allah Maha mengetahui segala apa yang tersimpan dalam hati mereka dan Maha bijaksana dalam memberikan balasan terhadap apa yang diperbuat manusia. Yang baik dibalas dengan pahala dan yang buruk dibalas dengan siksa. Minta tolong Bu Farida dibuka surat 99 ayat 7 dan 8. Surat Az-Zalzalah, surat ke-99, ayat ke-7, terjemahannya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat ke-8,
Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, semuanya dipirsani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam, maka berhati-hatilah dengan perilaku kita dan juga ucapan-ucapan kita. Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka lebih baik kita harus diam. Tapi kalau kita bisa berbicara yang baik, maka perkataan yang baik itu bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan juga umat Islam. Jadi mari kita pergunakan tangan kita, mari kita pergunakan lidah kita, mari kita pergunakan hati kita untuk syiar, ya, untuk syiar menyampaikan ajaran-ajaran Islam ini agar umat mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan mereka yang hatinya mati bisa hidup dengan cara dia mendapatkan hidayah al-Islam dan mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan umat yang hatinya sakit dengan adanya hidayah Allah Al-Quran ini, mereka bisa menjadi sembuh hatinya. Dia bertaubat, berhijrah dari kata-kata dusta menjadi kata-kata yang jujur. Dari sering mengingkari janji-janjinya, kemudian dia tepat akan janji-janjinya. Dan dia berhijrah dari khianat menuju amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada umat yang hatinya sakit, yaitu taubatan nasuha. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, minta tolong Bu Vina, lihatkan di surat 66 ayatnya ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, kemudian Bu Tuti ayat ke-8-nya. Surat 66, yaitu surat At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Ya, luar biasa. Jadi kalau kita mau berhijrah ya dari hati-hati yang sakit tadi itu bisa sembuh kalau kita mau beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat 72. Pada ayat ini disebutkan 3 golongan kaum muslimin. Golongan pertama ialah yang memperoleh derajat tertinggi dan mulia di sisi Allah, yaitu kaum muhajirin yang berhijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ke Madinah, dan orang-orang yang menyusul kemudian, yaitu hijrah sebelum terjadinya perang Badar. Kemudian sebagian ahli tafsir berpendapat termasuk juga dalam golongan ini orang-orang yang hijrah sebelum terjadinya perdamaian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Golongan pertama ini di samping perjuangannya di Madinah bersama-sama kaum Ansor, telah berjuang pula sebelumnya di Makkah menghadapi kaum musyrikin yang kejam, yang tidak segan-segan melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap orang yang beriman pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semua kekerasan dan kekejaman yang ditimpakan kepada kaum muhajirin ini diterima dengan sabar dan tabah dan tidak dapat menggoyahkan keimanan mereka sedikit pun. Mereka tetap bertahan dan berjuang membela agama yang hak dan bersedia berkorban dengan harta dan jiwa. Bahkan mereka bersedia meninggalkan kampung halaman, anak, istri, dan harta benda mereka. Oleh sebab itu mereka diberi sebutan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keistimewaan: pertama, beriman; kedua, berhijrah; ketiga, berjuang dengan harta dan benda di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong Bu, bukakan surat ketiga. Surat ketiga Ali Imran mulai 169. Kita sebentar, kemarin kita memperingati 10 November ya 1945 sampai sekarang 10 November 2002, 77 tahun kita memperingati hari yang sangat bersejarah untuk mempertahankan NKRI ini dari para penjajah-penjajah. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan adanya resolusi jihad. Allah memberikan kemenangan di mana pada saat Indonesia ini sudah dinyatakan kemerdekaannya, ternyata para penjajah datang lagi yang dikenal dengan peristiwa yaitu 10 November. Oleh karena itu di Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Ya, mari kita lihat Bu di surat ketiga ayat 169. Coba dibaca Bu Farida. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 169. Dan jangan sekali-sekali kamu mengira
bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Berikutnya Bu Vina, 170. Surat Ali Imran ayat 170. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, jadi para pahlawan kita, dia bergembira kalau generasi penerus perjuangan ini senantiasa menjaga keutuhan negara kita ini. Jadi dengan cara kita membangun, dengan cara kita berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, berupaya dengan harta dan nyawa untuk senantiasa berjuang di jalan Allah, maka para pahlawan kita, mereka bersuka hati melihat perjuangan kita. Minta tolong lanjutannya Bu Tuti, 171. Ya, surat yang ketiga yaitu surat Ali Imran ayat 171. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah. Dan sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ayat 172, yaitu orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapat pahala yang besar. Iya, Bu Vina, lanjutannya. Ayat 173, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Ya, terakhir 174, Bu Tuti. 174. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ya, kita lanjutkan di surat Al-Anfal ayat 72 tadi. Golongan kedua ialah kaum Ansor di Madinah yang memeluk agama Islam, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan mereka berjanji kepada Nabi dan kaum Muhajirin akan bersama-sama berjuang di jalan Allah, bersedia menanggung segala resiko dan derita perjuangan. Untuk itu, mereka siap berkorban dengan harta dan jiwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, menanamkan rasa ukhuwah Islamiyah antara kedua golongan ini, sehingga kaum Ansor memandang kaum Muhajirin sebagai saudara kandung yang masing-masing golongan dapat mewarisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua sebutan kepada mereka. Pertama, memberi tempat kediaman, dan kedua, penolong. Karena hal ini pula mereka dinamai kaum Ansor, seakan-akan kedua golongan ini karena akrabnya hubungan telah menjadi satu, sehingga tidak ada lagi perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka. Karena itu,
Allah telah menetapkan bahwa hubungan antara sesama mereka adalah hubungan karib kerabat, hubungan setia kawan. Masing-masing merasa berkewajiban membantu dan menolong yang lainnya bila ditimpa suatu bahaya atau malapetaka. Mereka saling menolong, saling menasihati, dan tidak akan membiarkan orang lain mengurus urusan mereka. Hanya dari kalangan merekalah diangkat pemimpin bila mana mereka membutuhkan pemimpin yang akan menanggulangi urusan mereka. Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, telah mengikat kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam suatu sumpah setia di rumahku. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas kepada orang yang bertanya tentang hadis. Tidak ada perjanjian sumpah setia dalam Islam. Sekarang golongan yang ketiga, ialah golongan kaum muslimin yang tidak hijrah ke Madinah. Mereka tetap saja tinggal di negeri yang dikuasai oleh kaum musyrik, seperti orang mukmin yang berada di Mekah dan beberapa tempat di sekitar kota Madinah. Mereka tidak dapat disamakan dengan kedua golongan Muhajirin dan Ansor karena mereka tidak berada di kalangan masyarakat Islam, tetapi berada di kalangan masyarakat musyrikin. Maka hubungan antara mereka dengan kaum muslimin di Madinah tidak dapat disamakan dengan hubungan antara mukminin Muhajirin dan Ansor dalam masyarakat Islam. Kalau hubungan antara sesama mukminin di Madinah sangat erat, bahkan sudah sampai hubungan karib kerabat dan keturunan, maka hubungan dengan yang ketiga ini hanya diikat dengan keimanan saja. Bila terhadap mereka dilakukan tindakan yang tidak adil oleh kaum musyrikin, maka kaum muslimin di Madinah tidak berdaya membela mereka karena mereka berada di negeri orang-orang musyrik dan tidak ada hak bagi kaum muslimin Madinah untuk campur tangan urusan dalam negeri kaum musyrikin. Andai kata mereka hijrah, tentulah mereka akan bebas dari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar itu. Adapun orang-orang mukmin yang tertawan oleh kaum musyrikin, maka harus dibebaskan oleh kaum mukminin dengan segala daya upaya, karena berdiamnya mereka di negeri kaum musyrikin bukanlah atas kehendak mereka, tetapi dalam keadaan terpaksa dan tidak dapat melarikan diri dari sana. Tetapi bila golongan ketiga ini minta tolong kepada kaum mukminin karena mereka ditindas dan dipaksa agar meninggalkan agama mereka atau ditekan dan selalu dihalang-halangi dengan kekerasan dalam mengamalkan syariat Islam, maka kaum muslimin diwajibkan memberikan pertolongan kepada mereka, bahkan kalau perlu dengan mengadakan serangan dan peperangan, kecuali bila antara kaum mukminin dan kaum musyrikin itu ada perjanjian damai atau perjanjian tidak saling menyerang. Demikianlah hubungan antara dua golongan pertama dengan golongan ketiga ini yang harus diperhatikan dan diamalkan, dan mereka harus bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Allah selalu melihat dan mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun golongan keempat akan diterangkan pada ayat 75 di surat Al-Anfal ini. Mudah-mudahan kajian kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menyebabkan kuatnya Islam kita, kuatnya iman kita,
dan sehingga kita menjadi bangsa yang bermartabat, yang berakhlak mulia, dan mudah-mudahan segala bencana yang menimpa di negara kita ini mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirona ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, dan ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosanya para pecinta baca Al-Quran di bumi ini, dan berikanlah panjang umur bil barokah wa bita'atillah sihah wal afiyah, dan wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah, turunkanlah kasih sayang-Mu dan ampunan-Mu untuk ayah kami dan juga guru-guru kami dan juga pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, para pahlawan-pahlawan kami. Mudah-mudahan mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.